Pemirsa, saat ini Anda menyaksikan Flash 8 bersama saya Habib Wijaya. Kejaksaan Agung Republik Indonesia meluncurkan program Jaksa Mandiri Pangan sebagai tindak lanjut asa cita Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada pangan nasional dan pemanfaatan barang rampasan hasil tindak pidana korupsi. Kejaksaan Agung Republik Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap program swasembada pangan nasional yang digaungkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui program Jaksa Mandiri Pangan. Peluncuran program Jaksa Mandiri Pangan dilaksanakan dengan penanaman bibit padi di lahan seluas 33 hektar yang berada di Desa Srimahi, Tambun Utara, Bekasi, Jawa Barat pada Kamis 22 Mei. Yang dilaksanakan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Persero Rahmat Pribadi, Direktur Utama Perum Bulog Maijen TNI Novi Helmi Prasetya, dan Gubernur Jawa Barat Didi Mulyadi. Program Jaksa Mandiri Pangan merupakan implementasi dari nota perjanjian kerjasama antara Jaksa Agung Muda Intelijen dengan Kementerian Pertanian, PT Pupuk Indonesia Persero, dan Perum Bulog. Program ini juga sebagai komitmen Kejaksaan Agung dalam mendukung ketahanan pangan nasional secara inovatif dan berkelanjutan. Pada program Jaksa Mandiri Pangan, Kejaksaan Agung juga memanfaatkan barang rampasan hasil penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Agung untuk kemaslahatan rakyat, khususnya dalam mendukung sektor pertanian. Dalam sambutannya, Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin menyoroti luasnya lahan hasil rampasan dari kasus tindak pidana korupsi yang akan dikembalikan fungsinya untuk kepentingan rakyat. Salah satu sektor utama yang menjadi fokus adalah pertanian. Hal ini sebagai wujud nyata kejaksaan dalam mendukung program swasembada pangan nasional. Pemanfaatan lahan rampasan ini juga sejalan dengan asta cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menempatkan swasembada pangan sebagai salah satu prioritas utama. Lahan yang sebelumnya menjadi objek perkara korupsi akan dioptimalkan untuk menanam berbagai komoditas pangan, diawali dengan padi. Selain itu juga, menurut Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, langkah ini tidak hanya bertujuan meningkatkan produksi pertanian, tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar. Tentunya mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izin hidayah hinayahnya pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka Jaksa Mandiri Pangan, dan tentunya kegiatan ini bukan ikut-ikutan Pak Menteri, bukan latah yang lain pangan-pangan, jaksa juga ikut pangan-pangan, tetapi suatu hal yang ingin kami manfaatkan. Kami punya tanah sitaan-sitaan, kemungkinan sekitar antara Jawa Barat dan Banten itu sekitar 1.000 hektar, Pak. Dan untuk tempat di sini, ini 33 hektar, kemudian tapi untuk Bekasi sama Kerawang itu sekitar 300 hektar. Dan ini silahkan nanti dimanfaatkan, pemanfaatan ini sampai dengan bisa terjualnya tanah ini. Karena tanah ini adalah harus dikembalikan ke negara, ini adalah dalam rangka pengembalian kerugian negara yang dikorupsi oleh, khususnya untuk tanah ini adalah oleh Beni Cokro. Beni Cokro ini adalah keuangan Sabri. Jadi sebenarnya para TNI di sini harusnya juga meminta pertanggungjawab Beni Cokro karena adalah keuangan Asabri di situ. Kemudian memang ada beberapa yang sudah dimanfaatkan untuk masyarakat juga adalah dengan Menteri Perumahan
sekitar 200 hektar digunakan untuk perumahan. Dan tentunya bagi kami pemanfaatan ini sekaligus juga kami juga ingin menitipkan tanah ini jangan sampai dimanfaatkan oleh hal-hal yang tidak benar. Artinya lagi ada dua manfaat. Silahkan manfaat untuk masyarakat pertaniannya. Kedua dia ada manfaatkan untuk bagaimana mengamankan aset-aset ini. Kemudian sebelum lupa, saya ingin tadi Pak Adi Aing, Pak Gub menyampaikan soal RT RW, tata ruang. Bu, tolong kita punya teman-teman di Datun, gunakanlah Datun untuk mendampingi para bupati bagaimana penataan kembali tata ruang ini. Dan tentunya tetap harus mengacu kepada pusat, pemerintah daerah, provinsi, dan ini tidak harus bertentangan. Jadi saya mengharapkan kegiatan-kegiatan ini tadi apa yang menjadi khawatirkan Pak Gub, mungkin semua para bupati juga, wali kota, ini tidak terjadi. Kemudian masalah yang saya perintahkan sebenarnya galian C, Bu. Tolong langsung tindak lanjutin aja galian C. Jadi galian C, Pak Gub juga ngeluh soal banyaknya galian C yang merusak lingkungan. Tentunya ini segera tertibkan, Bu. Nanti perintahkan aja para kajari untuk melaksanakan. Ini masih dalam rangkaian Pak Gub juga tentang alur sungai. Dan alur sungai ini kan ada sepadan sungai yang digunakan oleh masyarakat untuk itu menjadi perumahan atau menjadi apa aja. Saya mengharapkan tolong Bu kembalikan sepadan sungai ini kepada yang semula. Kemudian nanti Ibu kerjasama dengan Kementerian PU, Bu. Kalau ada yang ngeyel masih nggak mau, silahkan gunakan kewenangan Ibu untuk pidanakan. Ya, jadi tolong nanti perintahkan daerah untuk melaksanakannya dan saya menunggu laporannya. Kemudian bahwa langkah-langkah tujuan kami adalah dalam menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan petani dan meskipun berimplikasi pada penghentian sementara bantuan atas beras pada masyarakat, ini lebih tahu Pak Mentan apa nanti akan dibutuhkan, apa yang diharapkan oleh pemerintah dalam rangka penanggulangan. Bukan penanggulangan, bagi saya, bagi Pak Mentan akan lebih tahu lagi bagaimana memanfaatkan nanti tanah-tanah ini Pak Mentan. Saya punya tanah-tanah yang cukup untuk daerah Jawa. Sebenarnya di sini 33 hektar aja udah cukup luas untuk di Jawa. Dan kalau kita lihat sebelah-sebelahnya udah perumahan, ini harganya adalah udah sangat-sangat. Dan untuk itu mari Pak Mentan nanti melalui Bapak yang ada di daerah atau mungkin nanti dengan desa-desa, karena kami punya aplikasi Jaga Desa, Pak. Semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan di desa bisa kami pantau. Dan khususnya untuk mungkin alat-alat pertanian, mungkin nanti bisa menggunakan BUMDes, Badan Usaha Desa, atau mungkin nanti kedesaan atau ya Koperasi Merah Putih kita manfaatkan. Ini sehubungan dengan program rencana Bapak Presiden untuk pelaksanaan Koperasi Merah Putih, ini bisa digunakan. Dan pada dasarnya silahkan gunakan, manfaatkan tanah-tanah yang citaan yang kami ada. Dan tentunya kemanfaatan untuk kesejahteraan masyarakat khususnya dan tata kelolanya. Kami mengharapkan tata kelolanya nanti jangan sampai alat-alat pertanian yang cukup mahal kemudian menjadi permasalahan di daerah. Dan saya mengharapkan nanti adalah mungkin kerjasamanya dari Bapak ke bawah untuk pengelolaan alat-alat ini. Kemudian tentunya dalam hari ini kiranya saya sampaikan inilah yang dapat kami berikan Pak untuk mendukung kegiatan masyarakat, memberikan
apa yang diharapkan masyarakat tentunya dalam mengatasi pangan. Dan saya mengharapkan bukan ini saja Pak Mentan, kerjasama kita udah kerjasama dalam beberapa hal. Tapi untuk hal-hal penggunaan tanah-tanah yang sitaan-sitaan kami, kemudian beberapa daerah ada, kita akan tindak lanjuti. Demikian Bapak-Bapak dan tentunya Pak Mentan mohon nanti diresmikan pelaksanaannya, dan saya mengharapkan sekali lagi bahwa ini adalah demi rakyat kita. Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan apresiasi langkah yang dilakukan Kejaksaan Agung. Pertama dalam sejarah, lembaga penegak hukum setingkat Kejaksaan Agung secara langsung memberikan perhatian dan bantuan konkret pada sektor pertanian. Hal senada juga disampaikan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Alih fungsi lahan pertanian menjadi area permukiman atau industri berdampak pada sulitnya upaya peningkatan produksi pangan di Jawa Barat. Dengan program Jaksa Mandiri Pangan, diharapkan dapat menjadi dukungan untuk meningkatkan produksi pertanian dan pangan, khususnya di wilayah Jawa Barat. Terima kasih Pak Jaksa Agung. Ini luar biasa, tepuk tangan untuk beliau. Ternyata aset ini luar biasa luasnya. Kami diskusi tadi, di sini aja ribuan hektar. Di Banten, Jakarta sekitarnya. Ini ada 300 kalau tidak salah. Itu nilainya besar kalau kita tanami semua Pak. Tapi kalau bisa Pak Jaksa Agung ke depan dicari-cari sekalian supaya dari hulu ke hilir ada sitaan. Pabrik benih, pabrik traktor, gudang sudah ada. Terima kasih. 5 malam lalu kami lapor Bapak Presiden tentang gudang yang di Lampung, gudang di Sulawesi Selatan, gudang di Gorontalo, Sulawesi Selatan di Sidrap Pindah. Terima kasih Pak, kami laporkan. Beliau cuma perintahkan lanjutkan. Saran Pak kalau bisa ada pabrik benih supaya lengkap. Pabrik benih, pabrik traktor, gudang sudah ada, sawah sudah ada. Apalagi Pak Dirjen yang kita butuh? Penggilingan, dryer. Jadi ada 6 kalau bisa. Terima kasih Pak Jaksa Agung. Ini luar biasa hari ini. Saya tidak bisa bayangkan hari ini ternyata idenya Pak Jaksa Agung tidak pernah terhenti, cemerlang. Tepuk tangan untuk beliau. Ini Pak Jamintel luar biasa, diam, senyap, tapi mematikan. Ini ngeri betul, ini traktor ada, lengkap, semua biaya produksi dari kami. Nah mudah-mudahan sitaan semakin banyak ke depan. Jadi ini supaya swaspodanya semakin cepat. Saya sampaikan ke Pak Jaksa Agung dan ke Pak Menteri Pertanian, apa sih problem di Jawa Barat itu? Problem di Jawa Barat adalah hulu Pak. Seluruh hulu sungai itu apakah yang di Gunung Cikuray, Gunung Wayang, Gunung Windu, dan Ciremai, dan berbagai tempat lainnya terjadi perubahan alih fungsi. Hutan-hutannya dibuka, lerengnya dibuka, dan itu kebanyakan tanah negara. Kemudian dibuat menjadi perkebunan sayur dan makin naik. Dampak kenaikannya adalah ketika musim hujan, maka tanahnya turun. Maka terjadi sedimentasi di sungai-sungai besar. Kemudian di seluruh aliran sungai nanti masuk ke danau, apakah itu Saguling, Cirata, dan Jatiluhur, itu eceng gondok menerka. Kemudian setelah itu terjadi sedimentasi dalam setiap tahun karena tidak pernah dibersihkan. Nah kemudian adalah seluruh aliran daerah yang harusnya itu menjadi area clean, sekarang sudah berubah di Tarum Barat, Tarum Timur, itu berubah jadi perumahan pemukiman dan bersertifikat. Nah, kemudian ketika masuk lagi ke sungai-sungai yang lebih kecil lagi, sudah berubah lagi jadi perumahan pemukiman, bahkan sungai-sungai milik PJT 2 sudah banyak yang ditutup pakai beton. Sehingga kalau di Jawa Barat ada sedikit rame, gubernur dan bupatinya nekat, karena tidak ada pilihan lain kecuali membongkar demi kepentingan pertanian dan penyelesaian banjir masa depan. Itu yang pertama, sehingga saya mohon Pak Jaksa Agung dan segenap jajaran untuk membantu kami menyelesaikan berbagai problem alih fungsi lahan. Kejaksaan Agung memiliki komitmen besar untuk mewujudkan asta cita Presiden Prabowo Subianto.
Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Matovani mengungkapkan, dukungan Kejaksaan Agung tidak hanya terfokus pada sektor pertanian, tetapi juga mencakup bidang penting lainnya. Tadi kan ide ini tercetus dari adanya beberapa lahan barang sitaan ya. Adanya beberapa barang sitaan yang berupa lahan seperti ini, lahan sawah, lahan kebun, bahkan tambak, ya, tambak udang, ya kan. Itu sudah ingkrah, dan ketika ingin kita wajib mengembalikan kepada negara itu. Karena sebagai hasil rampasan dari tindak pidana tipikor. Nah, tetapi dengan adanya program dari Pak Presiden, lah ini pun juga untuk negara juga. Akhirnya kita serah terimakan, kita kerjasamakan dengan Kementerian Pertanian, dengan PT Pupuk Indonesia, dan juga Bulog sebagai pembeli. Nah, khususnya untuk beras. Akhirnya dari ide ini kita sinergikan dan alhamdulillah terwujudlah hasilnya seperti saat ini. Ya, ada sekitar di Jawa Barat ini sekitar 330 hektar lahan sawah yang diberdayakan untuk kepentingan ketahanan pangan kita. Simbolis ini baru di sini, lokasi ini ada 33 yang khusus di desa ini, di desa Srimah ini. Rencananya ya mulai sehari ini sampai seterusnya ini mulai ditanam, mulai dimanfaatkan. Kami juga bekerja sama juga dengan dinas pemberdayaan desa, dinas pertanian pemerintah provinsi untuk bisa menjaga ini tadi alat-alat ini kan sudah dihibahkan Kementerian Pertanian ini. Ini harus menjadi aset dari desa setempat. Kami menyarankan memang ini harus menjadi asetnya BUMDes setempat. Sehingga nggak akan akhirnya alat-alat ini terus dapat dipergunakan dan tidak disalahgunakan. Atau dihilangkan gitu loh. Karena kan dengan adanya alat-alat pertanian ini bisa terus turun-temurun ini. Bisa dimanfaatkannya dari generasi ke generasi. Sana ini sepanjang kami kan ada unsur Kejaksaan Negeri di sini. Mereka koordinasi terus dan kita dapat laporan dari dinas pertanian untuk supaya selalu memberikan laporan ke kita. Juga kita selalu komunikasi dengan Kementerian Pertanian yang memang ditugaskan untuk mengelola ini semua. Nanti itu ada di Banten, di Provinsi Banten ada lahan yang tidak hanya sawah, tetapi juga lahan perkebunan, tambak tadi. Tetapi nanti khusus yang Banten, itu dalam rangka dari Jaksa Mandiri Pangan ini pun kami juga berupaya akan menstabilkan harga bahan komoditi, harga pangan itu. Yang sentralnya tuh ada di pasar induk. Pasar induk. Jadi kita uji coba juga untuk pertama kali nanti, ini sekitar bulan depan, ini, bulan Juni, Juli, kami akan melakukan kegiatan seperti saat ini, launching ini, tetapi dalam sudut pandang yang berbeda. Kalau ini kan masalah penanaman, tetapi nanti di Banten selain ada penanaman untuk kebun, untuk tambak, tapi juga ada launching terkait stabilisasi harga komoditi di pasar induk. Belum pernah dengar kan? Nanti lihat aja nanti di bulan depan itu kami akan launching hal tersebut. Kita akan undang juga lah Garuda tadi, biar lihat ya. Ini baru woro-woronya aja dulu nih. Ya kan iklannya dulu. Road to kalau kata lari itu road to. Kalau saya sih melihat karena beliau itu ya sangat bahagia. Kenapa? Ya kan ternyata tanpa diperintah pun, dan sebenarnya bukan tugasnya jaksa ini, ya kan? Tetapi turut mendukung programnya beliau. Karena ada sebagian tadi irisan ke kita, yaitu ada aset yang bisa dimanfaatkan. Ya beliau saya yakin perasaannya akan bahagia karena yang di luar betapa kompaknya kabinet yang ada di pemerintahan beliau. Walaupun jaksa itu tidak ngurusi pangan, tetapi ikut turut membantu. Itu sedikit membantu lah. Kalau untuk yang terkait itu, memang ada arahan yang terkait tentang perkebunan sawit yang berada di areal hutan. Itu harus dikembalikan lagi ke kawasan semula, yaitu peruntukan semula, yaitu hutan, agar lebih tertata lah. Itu memang perintahnya beliau dalam keputusan presidennya. Ya secara global seluruh astagita presiden yang berkaitan dengan kejaksaan itu akan kita gelorakan, kita akan dukung.
Terlebih itu ada juga kan yang terkait dengan masalah disabilitas. Kejaksaan juga ikut mendukung untuk memberdayakan teman-teman disabilitas untuk lebih dapat berkreasi, beraksi secara sebagaimana manusia pada umumnya. Jadi kita harus bisa mengangkat harkat teman-teman disabilitas ke pentas yang lebih hebat lagi, itu disabilitas. Terobosan Kejaksaan Agung dalam mewujudkan swasembada pangan nasional juga diapresiasi BUMN strategis, yaitu PT Pupuk Indonesia Persero. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Persero, Rahmat Pribadi, memberi apresiasi langkah pemanfaatan lahan sitaan untuk kepentingan pertanian. PT Pupuk Indonesia Persero juga siap mendukung kelanjutan program ini. Kami diajak oleh Pak Jamintel untuk melihat lokasi sitaan. Kemudian tim kami turun bersama tim dari Jamintel ngecek lahannya. Kebetulan kita punya teknologi untuk ngecek unsur hara tanahnya apa, kemudian kebutuhan pupuknya seperti apa. Nah, karena ini sebagian awalnya bukan untuk peruntukan tanah pertanian, sebagian juga belum masuk CPCL. Jadi kita bantu pupuknya, kemudian juga bantu untuk meregistrasi kelompok-kelompok tani yang di sini supaya bisa terdaftar sehingga nanti bisa mendapat bantuan pupuk subsidi. Karena pada akhirnya tentu sebagaimana disampaikan oleh Pak Jamintel, kita ini mendukung dari sasaran yang ditetapkan oleh Bapak Presiden. Saya ucapkan banyak terima kasih. Ini menurut saya berkali-kali tidak berhenti-henti menyampaikan kepada Pak Jam dan ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan media, ini sebuah terobosan yang luar biasa. Yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, ini baru dimulai Pak ya. Dan tadi akan banyak sekali tempat yang lain. Kami dari Pupuk Indonesia tentu Pak Jam, kami siap mendukung. Nanti kalau ada daerah-daerah lain yang bisa ditanami, nanti sama-sama dilihat cocok padi ya kita tanam padi, cocok jagung ya tanam jagung, pokoknya kami Berikutnya di Banten. Program Jaksa Mandiri Pangan menjadi sebuah inovasi revolusioner yang digagas Kejaksaan Agung sebagai langkah nyata mendukung program swasembada pangan nasional Asta-cita Presiden Prabowo Subianto, sekaligus menjadi bukti bahwa aset rampasan korupsi kini dapat kembali ke tangan rakyat, berwujud kemandirian dan ketahanan pangan. Laporan Edo Yoga, Yusuf Stefanus, Bekasi, Jawa Barat, Garuda TV. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi update lainnya. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan Garuda TV. Saya Habib Wijaya, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.